Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih yang terhormat Bapak Menko, Bapak Mendagri, Bapak Kemenkes, rekan-rekan media yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan evaluasi terhadap kepatuhan prokes dan PPKM Mikro. Yang pertama, peta zonasi kepatuhan menggunakan masker selama 7 hari terakhir untuk level kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa di 27 provinsi di luar Jawa Bali. Selama 1 pekan terakhir, terdapat 65 atau 29,68% dari 219 kabupaten kota di provinsi luar Jawa Bali yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%. Dan yang kurang dari 60%, kita lihat di slide yang warna merah, itu 33 kabupaten kota di peta nampak. Kemudian pada level kecamatan terdapat 371 atau 30,89% dari 1.201 kecamatan di provinsi luar Jawa Bali memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%. Ada 239 kecamatan tingkat kepatuhannya masih di bawah 60%. Pada level kelurahan desa terdapat 1.825 atau 33,4% dari 5.523 kelurahan desa di provinsi luar Jawa Bali yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%. Dari jumlah 1.825 ini, masih terdapat 1.367 kelurahan atau desa atau 24,5%, tingkat kepatuhan masih berada di bawah 60%. Berikutnya, peta zonasi kepatuhan menjaga jarak selama 7 hari terakhir. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat 69 kabupaten kota dari 218 kabupaten kota di provinsi luar Jawa Bali yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Dari 69 kabupaten kota ini, 35 kabupaten kota atau 16,6% tingkat kepatuhannya masih di bawah 60%. Kemudian pada level kecamatan terdapat 340 atau 28,33% dari 1.200 kecamatan di provinsi luar Jawa Bali memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Dari jumlah 340 itu, 228 kecamatan tingkat kepatuhannya juga masih di bawah 60%. Terdapat 1.462 atau 26,48% dari 5.521 kelurahan desa di provinsi luar Jawa Bali memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak di bawah 75%. Dari 1.462 ini, masih ada 1.070 kelurahan dan desa yang tingkat kepatuhannya juga masih berada di bawah 60%. Berikutnya, sebagai ringkasan dapat kami sampaikan bahwa rata-rata sekitar 23,97% dari kelurahan desa di Indonesia masih memiliki kepatuhan rendah dalam menggunakan masker dan 20,19% dari kelurahan desa di Indonesia memiliki kepatuhan rendah dalam menjaga jarak. Provinsi dengan cakupan kelurahan desa terbanyak dengan kepatuhan menggunakan masker rendah adalah Maluku Utara 50%, Sulawesi Tenggara 40,74%, dan Sulawesi Tengah 36,36%. Provinsi dengan cakupan kelurahan desa terbanyak dengan kepatuhan menjaga jarak rendah adalah Maluku Utara 50%, Kepulauan Bangka Belitung 35,56%, dan Bengkulu 33,33%. Jumlah kinerja posko mengalami peningkatan signifikan dalam 1 pekan terakhir dan merupakan jumlah kinerja kumulatif mingguan tertinggi dengan kenaikan 9,80% dibandingkan pekan sebelumnya. Selama seminggu terakhir, hampir seluruh kinerja posko mengalami kenaikan. Dengan kenaikan tertinggi pada kegiatan memasang materi edukasi 68%, penyemprotan disinfektan 59,55%, dan pembatasan jam malam 47,05%. Kegiatan penegakan disiplin, pembubaran kerumunan, meniadakan kegiatan sosial, pengawasan, keluar masuk wilayah, diharapkan dapat meningkat seperti yang pernah terjadi di bulan Mei 2021. Kegiatan menutup rumah ibadah, pelaksanaan tracing, mendukung vaksinasi, meningkat sangat drastis selama 2 pekan terakhir. Berikutnya, evaluasi kinerja. 5 provinsi di luar Jawa Bali dengan cakupan pelaporan kinerja terbaik adalah Kalimantan Selatan, 80,77%,
Kepulauan Riau 79%, Aceh 63,86%, NTB 59,49%, dan Kalimantan Timur 59,48%. Sedangkan 5 provinsi di luar Jawa Bali dengan cakupan pelaporan monitoring kepatuhan prokes terbaik adalah Kalimantan Selatan 61,09%, Kalimantan Timur 53,89%, Aceh 51,73%, Gorontalo 49,27%, dan Kepulauan Riau 46,50%. Berikutnya dari Satgas, kami merekomendasikan ada 4 kebijakan. Yang pertama dengan pendekatan 5S1T dalam penanganan COVID-19. Yang pertama adalah strategi promotif, preventif, dan tanggap darurat akibat lonjakan kasus. Yang kedua terkait dengan struktur, perlu dilakukan kolaborasi pentahelik antara pusat dan daerah. Yang ketiga, sistem penanganan berbasis gotong royong, taktis, dan strategis. Yang keempat tentu skill, diperlukannya kepakaran dan pelibatan aktor multidisiplin. Yang kelima, kecepatan, disiplin, komitmen, militansi selama 6 sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang. Target kita adalah menurunkan penambahan kasus harian hingga di bawah 10.000 per hari. Yang kedua, kolaborasi pentahelik pusat dan daerah. Pertama, Satgas merekomendasikan memaksimalkan fungsi posko untuk mendorong kepatuhan prokes, menegakkan disiplin, pelaksanaan 3T, dan vaksinasi level desa kelurahan dengan pendekatan pentahelik berbasis masyarakat. Yang kedua, melibatkan unsur masyarakat, termasuk swasta, lebih banyak dalam penanganan COVID-19. 3, menetapkan pesan komunikasi yang sama dengan pendekatan yang spesifik di tiap daerah dan serentak di seluruh lingkup masyarakat. Rekomendasi yang ketiga, kebijakan adalah pelaksanaan 3M dan 3T serta vaksinasi. Yang perlu kita lakukan adalah pertama pengetatan pelaksanaan protokol 3M, terutama pada desa kelurahan dengan kepatuhan prokes rendah di bawah 75%. Jumlah kasus aktif dan persentase bor rumah sakit rujukan COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu diperlukan penguatan 3T dan vaksinasi. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan penegakan disiplin, pembubaran kerumunan, dan menegur meniadakan kegiatan sosial selama PPKM Mikro dilaksanakan. Kebijakan yang keempat adalah pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Pemerintah daerah, Satgas Kabupaten Kota, Satgas Kecamatan, hingga posko desa, kelurahan melakukan monef, perkembangan kasus, dan kinerja PPKM Mikro di wilayahnya menggunakan dashboard terintegrasi BLC. Yang kedua, melaksanakan supervisi maupun pelaporan berjenjang sesuai tupoksi secara rutin dengan output yang jelas. 3, mendorong peningkatan kedisiplinan penginputan data kinerja posko untuk mengetahui pelaksanaan PPKM Mikro di level desa dan kelurahan. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan evaluasi kepatuhan prokes dan PPKM Mikro fokus luar Jawa Bali dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.